Ya, ketemu lagi di channel yang sama bersama saya Dedi. Baik, yang kali ini saya nggak akan kerja atau apa ya, ngasih trik atau tips atau tutorial. Kayaknya sekarang lebih ke mau ngobrol aja ya. Kita mungkin akan sedikit bernostalgia tentang nama-nama sepeda ya, yang mungkin banyak orang yang bukan baru ya, tapi yang dulunya sepeda gitu, terus tahu namanya bahwa si ini tuh namanya ini gitu kan. Terus skip belanja sepeda, terus belanja nyepeda lagi sekarang, terus mau belanja dia kadang pakai nama yang lama gitu kan, bingung. Kayak ada salah satu part yang namanya gula-gula. Om mau beli gula-gula, orang kan bingung apa itu gula-gula gitu kan, padahal si bapak itu tahunya emang itu namanya. Jadi sekarang itu nggak tahu namanya apa. Nah, di sini kita akan jelasin apa itu nama-nama dulu dan nama-nama sekarang di sepeda ya. Oke, yang pertama kayak tadi ya, gula-gula. Gula-gula itu ini ya, stem. Dulu nama-nama disebut gula-gula atau bango gitu kan. Bango itu yang buat sepeda balap ke sini nyambung. Nah, kalau sekarang kan namanya stem. Terus kayak ini si handlebar nih. Kalau dulu namanya ya stang gitu kan. Sama dengan kayak motor, terus stang motor, stang sepeda sama. Kalau sekarang namanya handlebar. Terus ini nih. Ini karet ini dulu kan namanya kalau nggak salah handpad ya. Handpad atau karet stang. Sekarang kan namanya grip. Grip itu pegangan buat stang. Terus ini, nah ini nih banyak yang bilang kalau dulu mah pasti nyebutnya garpu. Nyebutnya garpu. Kang, saya perlu garpu gitu kan. Kalau saya udah tahu sih, tapi kan ada di toko mah kadang-kadang bingung apa itu garpu. Padahal ini dulunya garpu, sekarang namanya pork. Tapi sebenarnya sama aja. Cuma garpu itu bahasa Indonesianya, pork itu bahasa Inggris lah. Bahasa legek gitu kan. Terus di sini ada ini nih. Ini kalau sekarang kan disebutnya hub rehab ya. Ini hub rehab. Kalau dulu itu disebutnya bos. Bos depan sama bos belakang. Nah, sekarang namanya hub rehab gitu kan. Hub itu buat depan, kalau free hub itu buat belakang. Dan ini sekarang kebanyakan orang nyebut ini rims. Kalau dulu kan biasa aja pelek gitu kan. Pelek, ini jari-jari sama, ini ban tetap sama. Dan ini nih, ini kalau dulu disebutnya gear. Kalau sekarang kan crank gitu kan. Nah, banyak juga yang nggak tahu. Kang, beli gear. Kalau saya udah tahu connect itu langsung ke crank kan. Tapi kebanyakan toko-toko kan gear itu, ini kan gear juga, yang belakang tuh gear juga. Ini kan. Jadi ini dulu namanya gear, tapi sekarang jadi crank. Nah ini FD, front derailleur kan. Kalau dulu mah disebutnya operan depan aja. Sama ini operan belakang nyebutnya. Kalau sekarang kan kebanyakan udah tahu ini namanya RD. Kalau di kepanjangannya rear derailleur. Ini RD, ini orang tahu udah rantai. Ini kalau dulu tuh nyebutnya batang gitu kan. Batang atau apa, kalau sekarang itu frame. Ini dulu tuh disebutnya tiang jok gitu. Kalau sekarang kan seat post. Jadi kadang ada yang dulu goes dulu terus skip, terus sekarang goes lagi pengen beli ini tuh disebutnya tiang jok gitu kan. Dan ada beberapa toko yang emang nggak tahu apa itu tiang jok. Itu adalah namanya seat post. Ini seat clamp. Ini seat clamp yang QR kan. Jadi QR itu quick release, cepet ngebuka sama nutup.
Ada juga yang dibaut, yang fix itu biasanya buat dropper. Nah, ini ada juga yang dropper yang travelnya bisa di adjust pakai remote. Ada yang pakai remote, ada yang di sini nih, ada yang setelannya. Ini dulu namanya apanya? Jojodog, kursi gitunya. Ini saddle. Kalau dulu mah jok. Kalau dulu jok, ini sekarang saddle. Terus ini kalau dulu dibilangnya pre-wheel ya. Cuma sebenarnya sama ya pre-wheel. Pre-wheel itu beda jenis sama ini. Ini sekarang disebutnya kaset. Jadi kaset itu si giginya itu nempel di hub, di pre-hub. Itu yang namanya kaset. Tapi kalau yang freewheel itu si giginya nempel di ini. Biasanya itu yang 7 speed. Kalau yang kaset itu mulai dari, yang 7 juga ada, tapi sekarang udah jarang. Si kaset itu mulai dari 8, 9, 10, 11, bahkan sampai 12 sekarang. Itu namanya kaset. Dan si freewheelnya itu nempel di hub. Seperti ini nih. Ini kaset. Ini kaset yang 10 speed. Nah, ini freewheelnya di sini. Ini nempel di prehab. Jadi masukinnya ini tinggal kita atur, pilih sesuai. Ada yang bagian yang kecil itu jangan sampai ketukar karena nggak bakalan masuk kalau nggak pas. Nah, nanti terakhir dikunci sama ini. Nah, ini yang kaset. Dan ini bisa 8, 9, 10, 11, bahkan sampai 12 ini bisa. Ada yang si kasetnya yang 12 tapi buat bodi kaset ini. Ini yang kaset. Dan ini yang preview. Preview ini si giginya nempel di kaset. Nah, ini preview disebutnya. Kalau kayak BMX lah, itu BMX previewnya biasanya COG atau giginya cuma satu. Coba ini buat MTB. Dan cara masangnya ini ada drat di prehubnya dan di sini juga ada drat. Jadi cuma tinggal diputar aja gini. Udah. Itu yang pre-wheel. Jadi jangan sampai kita salah nyebut atau salah mau beli kaset. Kita nyebut pre-wheel. Kadang kalau yang ngerti sih ya maklum lah. Paling nanya berapa speed? 10, oh berarti belinya kaset, bukan pre-wheel. Tapi kalau berapa speed Pak? 6 atau 7, oh berarti itu pre-wheel. Dikasih yang kayak gini, ini pre-wheel. Dan ini namanya kaset ya. Ini kaset. Ini udah, nah ini kalau yang ini dulu disebutnya apa, piringan cakram gitu kan. Piringan cakram atau piring terbang menurutnya, tapi sekarang disebutnya rotor. Dan ini rotor ada beberapa ukuran, mulai dari 140 itu sama dengan 5 inch. Ada yang 160 itu 6 inch, 180 itu 7 inch, 203 itu 8 inch. Dan bahkan sekarang udah ada yang 9 inch itu, tapi masih jarang sih. Belum ada keluar. Terus si ini nih. Ini satu lagi nih. Ini si body kaset ini nih. Dia muat buat 8, 9, 10, 11, 12. Jadi jangan sampai dari 8 speed pingin jadi 11 speed. Wah, harus ganti ini, nggak usah. Karena ini udah masuk. Karena 8 sampai 11. 8 sampai 11 si lebar ininya itu sama. Lebar ini sama. Yang dirubah itu rasio dalamnya. Rasio dalam jaraknya jadi dibikin rada agak padat, dan makanya si rantainya juga beda. Jangan sampai si rantai 8 dipakai ke rantai 11 speed, nggak bakalan bisa, bunyi terus.
karena nyelip di antara si sela-sela ini, karena ketebalannya beda. Karena si yang 8 misalnya tebalnya 7 mili si rantainya, kalau yang 11 itu bisa 5 mili tebalnya, karena si ininya makin mepet. Jadi jangan sampai salah pasang. Jadi harus. Oke. Dan catatan ini buat RD ya. Kalau si RD itu sinkronnya sama shifter. Kalau RD-nya 9, si shifter yang atas nih. Oh ya, ini shifter namanya nih. Ini shifter, ini operan gitu. Kalau dulu mah disebut engkol, juga ada yang disebut engkol atau shifter atau reposit. Yang reposit itu yang diputar kayak Vespa, nggak pernah. Jadi kalau ininya 8 speed, ini harus 8. Ininya 10, harus ini 10. Jangan sampai, jadi si 1, 2, 3, 4, pertama RD, kedua shifter, rantai sama kaset itu mesti sinkron speednya. Jangan sampai masing-masing beda, jangan. Apalagi RD sama shifter itu mesti sinkron. Harus, kalau 10 ya harus RD 10 speed, rantai 10 speed, kaset 10 speed, shifter 10 speed. Dan catatan lagi, si RD Shimano nggak bisa dimix sama shifternya SRAM. Begitupun sebaliknya, shifter Shimano, shifter SRAM nggak bisa dimix sama RD Shimano karena rasionya beda, nggak sinkron. Itu masing-masing beda karakter gitu kan. Terus ini kalau dulu kan ada kabel rem sama kabel shifter tuh disatuin, samain. Itu ngaruh banget, jangan sampai disamain. Kalau buat rem, karena si buat rem itu urilnya gitu ke bawah, uril gitu ya, jadi bukan serabut. Nah, kalau gua buat si ini, si FD, si shifter buat operan, ini serabut kawat. Jadi begitu kita ngoper, nah ini nggak ada pergerakan, yang gerak cuma ini doang. Kalau dulu tuh sebelum ngoper ke sini, ini ngekerut dulu karena di dalamnya itu lilitan. Kalau ini serabut kawat semuanya, jadi lebih simpel, lebih pas. Jangan sampai pakai kabel rem, harus pakai kabel shifter. Jadi biar ngopernya ini nggak gerak sama sekali. Jadi langsung geraknya ke sini. Nah. Terus catatan masalah FD ini jangan sampai beda dengan si crank. Ada yang crank 48 itu FD-nya harus 48. Jadi ini agak panjang. Kalau ini crank 44, gigi ininya 44, ininya juga 44, agak sedang lah. Ada yang double itu biasanya ini agak pendek. Karena nyesuaiin ini biar naik turunnya lancar. Terus pas ini di gigi 1, yang ini juga aman, nggak bunyi. Pas naik ke sini aman juga, nggak bunyi. Jadi si FD itu nggak sembarangan pasang gitu ya. Harus sinkron dengan crank. Kalau cranknya segini, FD-nya harus ganti juga. Dan kalau sekarang sih udah Holotech 2, jadi si masalah si BB nggak begitu jelimet. Yang penting kita ngatur gimana caranya supaya pas, jangan sampai kendor dan geser-geser oblak ke sini. Ya, itulah pengalaman saya tentang sepeda dulu dan sekarang. Kalau ada teman-teman yang tahu nama dulunya ini itu, boleh tulis saja di komentar. Terima kasih udah menonton. Terima kasih juga buat Major John udah ngasih produk buat saya. Juga Elbras udah ngasih celana buat saya, jadi rada ganteng gitu kan, bro. Ya, apabila ini semua bermanfaat bagi Anda semua, boleh Anda like, share atau subscribe sebanyak-banyaknya biar saya nanti ada hadiah. Oke? See you.